Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa telah diberikannya kita kesehatan hingga saat sekarang ini. Baik, saya sebagai moderator tidak bakal memperpanjang kata-kata mukadimah. Saya mulai saja presentasi dari laporan observasi lapangan mengenai manajemen sumber daya manusia. Di sini beranggotakan Afrizan Asnanda Yusuf dan Sedilah Awali oleh Zakira. Baik, untuk penjelasan lebih lanjutnya bakal dijelaskan oleh Afrizan. Kepada Afrizan kita persilahkan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Satu, membahas latar belakang. Dua, membahas tujuan penelitian. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu unsur penunjang dalam organisasi. Menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu produser yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang ada pada organisasi memerlukannya. Sedangkan menurut Lipo, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan, pengadaan pengembangan, pemberian kompensasi, pengintasian pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Pada organisasi yang masih bersifat tradisional, fokus terhadap SDM belum sepenuhnya dilaksanakan. Organisasi tersebut berkonsentrasi pada fungsi produksi, keuangan, dan pemasaran yang cenderung berorientasi jangka pendek. Mengingat betapa pentingnya peran SDM untuk kemajuan organisasi, maka organisasi dengan model yang lebih moderat menekan pada fungsi SDM dengan orientasi jangka panjang. Satu, untuk mendapat mengetahui profil usaha dan analisis pekerjaan pada PT Piliman Jaya Motor. Dua, untuk mendapat mengetahui bagaimana sistem rekrutmen. Tiga, untuk dapat mengetahui bagaimana sistem pelatihan dan pengembangan. Empat, untuk mengetahui bagaimana sistem pengajian. Lima, untuk mengetahui permasalahan karyawan yang sering terjadi pada PT Pelman Jawa Motor. Profil usaha dan analisis pekerjaan pada PT Pelman Jaya Motor. Profil usaha pada PT Pelman Jaya Motor. Yang pertama itu produk, barang, dan jasa. Yang kedua, kegiatan produksi, yaitu overhaul, tone up, servis berkala. Tiga, pasar, Bantar Buat, Kecamatan Lubuk Galung, Kilangan. Yang ketiga, Bantar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Daftar jabatan PT Penanjaman Motor. Daftar jabatan PT Pilman Jaya Motor. Satu, pemimpin, Bapak Pilman. Dua, kepala mekanik, Almen Rinaldo. Yang ketiga, supervisor, yaitu Sukri. Yang keempat, teknisi, yaitu Sukri dan Syadila. Sistem rekrutmen pada PT Pilman Jaya Motor. Yang pertama itu prosedur pendaftaran, membuat surat lamaran, mengisi data blanko yang ditentukan, lampiran surat lamaran, pengumuman lowongan kerja, tak membutuhkan atau pemecatan pada karyawan pada PT Piliman Jaya Motor. Seleksi PT Piliman Jaya Motor dilakukan oleh yang pertama pemimpin, yang kedua kepala mekanik, yang ketiga mekanik. Sistem pengembangan pelatihan dan pengembangan pada PT Piliman Jaya Motor. Sistem pelatihan dan pengembangan di PT Piliman Jaya Motor. Di PT Piliman Jaya Motor, sistem pelatihannya langsung dibimbing oleh mekanik. Pelatihannya diajarkan tergantung posisi karyawan, di mana ditempatkan sesuai jabatannya. Dengan pelatihan tersebut, bertujuan untuk agar karyawan baru bisa mengetahui aturan dan cara kerja yang telah ditentukan yang sesuai dengan SOP tempat tersebut, dan supaya karyawan bekerja dengan profesional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jadila.
Baik, di sini saya bakal mengajarkan dari presentasi tersebut. Sistem penggajian pada PT Firman Jaya Motor. Sistem penggajian di PT Firman Jaya Motor. Sistem penggajian pada perusahaan ini yaitu menerapkan penggajian secara bulanan. Penggajian disesuaikan dengan posisi karyawan di tempat tersebut. Nah, seperti perbedaan gaji pada mekanik yang memperbaiki motor dengan supervisor yang bertugas untuk mempelai dan mengatur kegiatan pemasaran dan pelayanan yang ada di bengkel tersebut. Permasalahan karyawan yang sering terjadi pada PT Pirmaja Motor. Nah, jadi permasalahan yang sering terjadi di perusahaan itu ya seperti tidak mengikuti SOP di tempat kerja, terus kurangnya disiplin dalam manajemen waktu. Nah, bagaimana perusahaan menangani permasalahan tersebut? Jika karyawan melakukan kesalahan pada saat kerja, maka supervisor di tempat kerja tersebut akan memberikan dispensasi. Dan jika kesalahan tersebut masih dilakukan hingga 3 kali secara berturut-turut, maka pihak dari perusahaan melakukan pemecatan tanpa pemberian pesangon pada karyawan yang dipecat. Nah, jadi itulah dari presentasi yang kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.